Jogja itu sejak awal setelah perjanjian Giyanti dibikin menjadi satu wilayah kerajaan yang diperhitungkan secara utuh segala komponennya. Jadi dari titik puncak Merapi sampai titik tengah Laut Kidul. Kemudian di pusaran tengahnya ada jalur Tugu lurus rel kereta api, ya. Kemudian Malioboro kantor pos sampai keraton. Itu sebenarnya dikonsep berdasarkan metodologi atau thoriqat dari perjalanan setiap manusia. Ada dua, yang pertama gini, kalau dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo. Nanti dari rel ke Tugu Terang Bulan, perempatan Tugu Terang Bulan namanya Malioboro. Dari Terang Bulan sampai kantor pos namanya Jalan Margo Mulyo. Dari kantor pos ke keraton membelah alun-alun namanya Panguraan, Jalan Panguraan. Jadi tidak ada pada masyarakat yang lalu sesuatu diungkapkan tanpa terkait secara menyeluruh dengan nilai utuh yang mereka bawa. Jadi pertama manusia itu harus menemukan keutamaannya. Misalnya kalau dalam ilmu Anda menemukan fakultasnya, namanya Margo Utomo. Orang harus mencari keutamaannya. Jadi ndoleki awakmu iku sapa? Nek cocoke ngingu wedhus ya ngingu wedhus. Nek cocoke dodol kangkung, temukanlah dirimu. Nanti kalau sudah kuliah, sudah menentukan fakultasnya, sampailah kalian ke rel kereta api dari masa depanmu. Dari situ itu Malioboro, dari kata wali ngumboro. Itu semacam anjuran atau perintah dadiya wali kang ngumboro, Malioboro. Nek wali terus jadi kata kerja jadi malio. Nek warung marungo. Gitu ya, Rek ya. Jadi dadiya wali kan wali itu apa? Wali itu bisa kekasih Allah yang menjadi wakilnya Allah di dalam satu lingkup tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ada yang 30 tahun sekali, ada yang 50 tahun sekali, ada yang 75 tahun sekali, ada yang wali lahir 100 tahun sekali. Jadi ada aulia, ada nujaba, ada wali, ada najib. Tidak pakai ainun ya. Dan seterusnya. Nah, tapi setiap orang adalah wali. Setiap orang adalah wakil Tuhan. Maka dia harus berproses, dia harus mengalir, dia harus berdetak, dia harus bergetar, dia harus menjadi gelombang dan memasukinya. Gitu ya. Maka jadilah wali yang mengembara, itu artinya ilmumu S1 itu kamu coba eksperimentasikan dengan KKN ke masyarakat dan kamu coba jadikan praktek-praktek atau aplikasi-aplikasi di dalam kehidupan yang nyata. Itu untuk menguji selama Anda kuliah itu kira-kira akan bagaimana ketika dipraktekkan di masyarakat. Sampailah nanti Anda kalau lulus Anda akan memasuki tingkat yang lebih tinggi dari kebenaran, lebih tinggi dari kebaikan, bahkan lebih tinggi dari keindahan, yaitu kemuliaan. Maka jalannya bernama Jalan Margo Mulyo. Jadi ada orang yang mendapat kemuliaan karena ketekunannya, ada orang mendapat kemuliaan karena kerajinannya, ada orang mendapat kemuliaan karena apa? Karena kesetiaannya. Ana meneh wong iku mulya mlebu swarga iku mergo dioreng-oreng bendina karo bojo iku ya ana. Pokok sabar, diapakno karo bojone iku sabar terus, maka dia masuk surga. Itu ono iku. Jadi begitu kaya hidup ini sehingga tidak mungkin kita menghadapinya hanya dengan kebenaran. Kita juga harus terus peka terhadap kebaikan dan keindahan. Aku ndaluk nang arek-arek Mak Iya, kanca-kanca Mak Iya. Yang paling Anda rasakan tuh benernya apa, baiknya apa, indahnya di Mak Iya? Indahnya. Tadi aku iki nek teko Mak Iya ndelok raimu ya Allah. Arek kok bahagia, kok padahal jelas utangi gurung iso dibayar. Padahal jelas urip rada susah, tapi mereka bahagia, ya. Karena kebahagiaan itu transenden, keindahan itu transenden. Hulu ledak atau daya luncur yang terbesar dari keindahan adalah keikhlasan.
Apapun kondisimu, kalau kamu ikhlas, kamu akan melesat naik ke dalam ke angkasa keindahan. Ngono rek. Dadi bojo iku iku sing paling ayu ya bojomu iku tok. Untuk mbak-mbak sing paling ganteng ya bojomu iku. Tidak boleh ada komparasi. Pokoknya bojoku iku sing paling ganteng, titik. Masuk gak tak pamer-pamer nang tonggo. Gitu loh. Itu harus Anda utuhkan di dalam diri dan cintamu. Memang begitu hidup itu. Nek kon mengkomparasikan nanti rusak, karena komparasi itu adalah awal dari perpecahan. Mosok tepak ndi manuk karo pitik. Ya karena ya karena ya pitik yang ngono iku, manuk yang ngono iku, mosok bagus mana warna hijau atau coklat? Ya nggak bisa dong, nggak ono jawabannya. Nah, hidup itu sebenarnya yang lebih indah adalah ketika Anda sudah tidak mungkin menjawabnya dengan kebenaran maupun kebaikan. Baru Anda menemukan keindahan. Oh, aneh kok keindahan itu. Kalau Anda ke Mojopat Syafaat, itu bintang filmnya adalah Pak Mustafa W. Hasim, seorang penyair yang kalau ngomong tidak pernah jelas. Tapi dia favorit. Kalau orang nonton AJTV Mojopat Syafaat, yang ditunggu itu Mustafa W. Hasim. Ngono ada yang ngomongnya. Terus kok mau puisi dewe, setiap satu kalimat dikomentari dewe. Sapi turute. Karena keindahan itu tidak seperti yang dikenal oleh kebenaran dan kebaikan. Keindahan itu otonom. Pokoknya dia muncul begitu Anda ikhlas terhadap penemuan kebenaran dan keindahan dan kebaikanmu. Nanti dia akan muncul, ya, dan sangat tidak terduga, gitu ya. Dan Anda sudah menemukannya. Kan nggak penting arek maknya pinter tak pinter. Berarti kan nggak penting benar atau salah sebenarnya, ya. Penting tapi tidak nomor satu. Yang nomor satu adalah keindahan, dan keindahan Anda adalah ketika Anda sudah mengikhlasi semua keadaan Anda dan Anda sampai ke satu tingkat yang menemukan keindahan hidupnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Gitu ya. Jadi aku seneng banget lho rai ku apa? Sing alus. Kawula saestu remen mirsani pasuryan panjenengan sedaya su. Abote nek apa seni basa iku abot ngono gak ya wis ngono ya wis cak-cuk ya apa ya ikhlas ya. Besuan atau bukan tidak tergantung kata, tapi tergantung apa yang terjadi di antara dua orang yang terlibat. Kalau yang terjadi adalah keindahan, maka itu adalah kalimat yang indah, kan begitu. Mas yo kon saiki misalnya aku kepada Pak Rektor, aku nyuwun sewu Pak Rektor, aja bingung dhewe. Wong konco kok mosok nyuwun sewu mosok ngono. Itu berarti penghinaan malahan. Betul enggak? Betul enggak? Gitu. Oke, jadi tak terusno Malioboro. Yang ingin saya kemukakan di puncaknya setelah Anda mendapatkan kemuliaan, ya, sampai kantor pos, jalan berikutnya adalah panguraan. Panguraan itu ya dari kata uraan. Dadi kok rek, iku wis koyok Mas Patup iki. Mas Patup ku nek wis main gitar Mas yo merem bener. Ngerti ya? Pak Is iku nyoleng mesti bener ya. Kecuali kok rada wis bogang. Dadi bawane rada ngowoh-ngowoh itu masalah teknis ya. Tapi nek junnya masih bener gitu ya. Panguraan itu maksudnya gini loh. Kon niku nek wis utamamu ketemu, nek wis kok uji dengan dadi wali sing ngumbara, terus awakmu wis ngalami kemuliaan hidup meskipun ojo dipamer-pamerno, engko awakmu uripmu panguraan. Panguraanku sak ngomong-ngomongnya mesti bener, sak laku-lakune mesti bener, mesti apik, mesti indah. Ngono rek. Nanti Anda kalau sudah bersuami istri lebih dari 25 tahun Anda akan mengalami panguraan. Masih tuwek tetep ayu bojomu. Masih tuwek tetep ganteng bojomu. Wis gak ono hitungan keindahan model arek enom wis gak ono. Karena keindahan yang sejati tidak terletak pada yang bisa dilihat oleh mata, tidak terletak pada apa yang bisa didengar oleh telinga, tetapi terletak di dalam kesadaran yang lebih mendalam di dalam hati kita. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda akan sampai ke panguraan. Gitu ya Rek ya. Assalamualaikum.
Selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya. Pangurakan berasal dari kata urakan, adalah bahasa Jawa yang cukup sulit jika dijelaskan dengan satu kata. Minimal harus terdiri dari susunan kalimat beserta analoginya untuk menjelaskan makna pangurakan. Dan dari semua uraian yang sudah Mbah Nun kemukakan mengenai pangurakan dalam video ini, kami menangkap sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum kita mentadaburi surat An-Nur ayat 35 itu, terlebih dahulu, mari kita mengingat poin-poin yang sudah Mbah Nun kemukakan dalam video ini, untuk nanti kita jadikan landasan. Mbah Nun bercerita bahwa orang Jawa dulu tidak membuat apapun terkecuali terlebih dahulu telah memperhitungkannya secara utuh. Misalnya, Keraton Jogja itu berdiri tidak sembarangan asal mendirikan bangunan. Jadi, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Jogja itu, jika kita tarik garis lurus, ia sejajar dengan Gunung Merapi dan Pantai Kidul. Ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, karena Keraton Jogja memang dari awal didesain satu garis lurus dengan Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Bahkan bangunan Keraton Jogja tepat berada di tengah-tengah atau sebagai poros antara Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Arsitekturnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I, beliau adalah Raja Jogja. Namun, pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang hal itu secara mendalam. Namun intinya adalah semua itu dikonsep berdasarkan metodologi atau thoriqot dari perjalanan setiap manusia. Sedikit contohnya adalah, misalnya dari Tugu ke rel kereta api itu namanya Jalan Margo Utomo. Kemudian dari rel kereta api sampai toko terang bulan namanya Jalan Malioboro. Dari toko terang bulan sampai ke kantor pos namanya Jalan Margomulyo. Kemudian dari kantor pos ke keraton namanya Panurakan. Semua nama itu tidak sekedar nama jalan biasa, namun sudah dikalkulasikan secara matang oleh mbah-mbah kita dulu. Dari nama jalan itu terdapat suatu pembelajaran ilmu luar biasa yang sengaja dititipkan oleh mbah-mbah kita untuk memahami kehidupan. Jadi, tidak ada pada masyarakat Jawa dulu sesuatu yang diucapkan tanpa terkait secara menyeluruh dengan nilai utuh yang mereka bawa. Contohnya, seperti urutan nama-nama jalan yang Mbah Nun kemukakan pada video ini. Pertama adalah Jalan Margo Utomo. Margo Utomo artinya adalah fadilah atau keutamaan. Dan jika kita tarik kepada ilmu, maksudnya adalah jalan pertama yang terlebih dahulu harus ditempuh manusia adalah menemukan keutamaan atau fadilahnya sendiri. Jadi,
orang harus menemukan dirinya itu siapa. Kalau cocoknya memelihara kambing, ya peliharalah kambing. Kalau cocoknya jadi pedagang, ya jadilah pedagang, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud jalan Margo Utomo. Kemudian, setelah menempuh jalan Margo Utomo, barulah ia akan sampai ke jalan Malioboro. Artinya, setelah menemukan keutamaan diri, maka langkah selanjutnya adalah menjadi wali yang mengembara atau Malioboro. Maksudnya adalah setelah kita mengetahui apa kelebihan kita, maka mengembaralah untuk menjadi manfaat dengan manfaat yang kita miliki. Kalau dalam istilah kampusnya itu begini. Setelah kita menemukan apa fakultas kita, maka nanti harus melakukan KKN untuk membuat ilmu kita bermanfaat bagi masyarakat. Begitupun dengan Malioboro atau wali yang mengembara. Wali yang berarti wakilnya Allah yang mengembara untuk menjadi manfaat. Selanjutnya, setelah menjadi wali yang mengembara, maka kita akan sampai ke jalan Margomulyo. Artinya, setelah keutamaan kita dapat bermanfaat bagi orang lain, maka barulah kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang terakhir, barulah kita akan sampai di jalan Panurakan. Artinya, kita sampai kepada derajat yang paling tinggi, yakni menjadi manusia yang soleh, di mana soleh, birrun, dan seterusnya itu berarti kebaikan atau kebenaran. Namun, soleh sendiri artinya adalah kebaikan yang sudah tidak perlu diislah atau yang sudah tidak perlu diperbaiki lagi. Misalnya, berangkat haji itu baik, tapi berangkat haji sementara tetangga kita kelaparan itu tidak soleh. Maksudnya adalah jika kita tarik kepada arti Panurakan, maka tadabbur kami adalah Quran Surat An-Nur ayat 35, di mana cahaya itu akan bisa menyala meskipun tanpa perlu tersulut api. Jadi, kita akan menjadi pelita yang akan menerangi meskipun tidak perlu dinyalakan. Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan sudah auto baik, bahkan setiap langkah yang kita lakukan akan menjadi kebaikan. Kalau dianalogikan kepada musik adalah kalau kita sudah sampai ke level Panurakan, maka mengiringi musik sambil merem saja sudah auto benar. Atau bahkan meskipun tidak pernah tahu kuncinya, baru pertama mendengar nadanya, kemudian disuruh mengiringi lagu, asal genjreng pun sudah auto benar. Intinya, kalau dalam istilah sederhananya mungkin Panurakan itu artinya sudah suhu. Tidak perlu tersulut api pun sudah bisa nyala. Tidak perlu lagi apa itu arah, karena dia sudah melampauinya. Dia sudah bukan lagi timur atau bukan lagi barat. Dia sudah bukan lagi garis, kotak, bangunan, dan bidang, tapi dia sudah menjadi ruang yang memuat itu semua. Bahkan, apapun yang dilakukan sudah auto akan menghasilkan kebaikan. Oke, dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.